Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Wibawa Putra Sudirman, dengan NIM 2313144087 dari kelas 2 STNK. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1 tentang dari praktikum pengolahan sinyal digital. Untuk praktikum ini, hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengimpor library dan menginisialisasi. Pada program ini, kita mengimpor warning untuk sebagai peringatan jika ada kesalahan. Lalu kita juga mengimpor @matplotlib. Hal itu digunakan supaya grafik yang dihasilkan pada program ini dalam bentuk Jupyter Notebook. Lalu kita mengimpor NumPy atau disingkat NP, digunakan untuk melakukan operasi perhitungan matematika seperti pada percobaan ini. Lalu dilanjut dengan matplotlib atau PLT yang digunakan untuk membuat grafik. Lalu dilanjut dengan membuat instruksi print untuk menampilkan versi dari NumPy dan matplotlib yang digunakan. Lalu kita juga mengimport mat untuk fungsi yang akan kita gunakan dalam pembuatan grafik dan ya. Lalu sekian. Lalu kita juga harus membuat general sinyal periodik sederhana. Pada ini kita membuat array angka dengan interval tertentu dari rentang yang telah ditentukan. Fungsi ini menggunakan np linspace untuk menghasilkan sinyal dari minimal interval hingga maksimal interval dengan menjumlahkan elemen yang dihitung berdasarkan minimal interval dikurang dengan maksimal interval dibagi dengan increment interval ditambah 1 untuk memastikan setiap angka berjarak memiliki jarak. Lalu juga kita menggunakan instruksi point and point sama dengan true untuk memastikan penempatan tick atau penanda pada grafik untuk membuat daftar angka yang telah ditentukan. Untuk pada praktikum ini adalah soal pertama. Dapat dilihat bahwa grafik yang dihasilkan adalah seperti pada PPT. Lalu saya akan menjelaskan tentang kode pada program ini ya. Yang pertama adalah frekuensi sama dengan 1/47. Ini menjelaskan bahwa besaran frekuensi yang dihasilkan adalah 47 Hz dengan jumlah periode adalah 1. Lalu frekuensi sampling sama dengan 1000. Ini menjelaskan bahwa pada grafik yang dihasilkan itu memiliki 100 sampel titik yang menghasilkan grafik ini. Lalu dilanjut dengan fase awal. Kita memulai bahwa awal dari grafik yang dihasilkan dimulai dari 0. Dilanjut dengan A sama dengan 1. A itu adalah menjelaskan tentang amplitudo dari grafik yang dihasilkan. Jadi grafik ini memiliki amplitudo sebesar 1. Dan B adalah nilai offset. Jadi titik tengahnya itu berada di 0. Lalu dilanjut dengan membuat array tentang satuan waktu ya, dengan mp linspace 0,66 dan frekuensi sampling. Setelah itu kita membuat kode yang membuat grafik sinus, yaitu dengan kode B ditambah A dikali sin 2pi F kali T, dengan B itu adalah nilai offset ditambah A yaitu nilai amplitudo dengan bentuk sinus, yaitu kita mendapatkan sin. Langsung kita menggunakan rumus 2pi ft ditambah beda fasa, dengan F adalah frekuensi, T adalah waktu, dan beda fasa. Lalu kita
melakukan PLT plot TS untuk membuat sinyal sinus. Lalu setelah itu kita membuat tentang label dan judul dari grafik yang kita buat. Langsung yang pertama adalah PLT X label, yaitu memberikan judul untuk sumbu X, yaitu dengan times dengan satuan S atau second. Yang kedua adalah PLT Y label, yaitu untuk memberikan judul pada sumbu Y dengan nama voltage atau volt dengan satuan millivolt. Lalu juga kita dilanjut dengan membuat judul pada grafik yang dihasilkan, yaitu PLT title dengan judul sign plot. Setelah itu kita juga tidak lupa untuk membuat grid atau kotak-kotak dalam grafik. Yang pertama itu adalah PLT Xlim. PLT Xlim itu menjelaskan bahwa sumbu X pada grafik ini yaitu dari negatif 1 sampai 47. Jadi panjang dari sumbu X adalah dari negatif 1 sampai 47. Lalu dilanjut dengan PLT Y lim, yaitu panjang dari sumbu Y, yaitu dari negatif 1 sampai 1,1. Dilanjut lagi dengan titik-titik pada sumbu X dan juga Y. Pada sumbu X, kita dapat dilihat bahwa kita menggunakan PLT X tick set tick array 0,45,5. Itu menjelaskan bahwa titik dimulai dari 0 sampai 47 dengan rentang setiap titik itu 5. Jadi dapat dilihat bahwa kelipatan pada titik pada sumbu X itu 5, yaitu 0, 5, 10, 15 sampai ke 45. Lalu dilanjut dengan menentukan titik-titik pada sumbu Y. Dapat dilihat bahwa kita menulis PLT Y stick set stick array negatif 1 0,2. Dapat dengan penjelasan bahwa titik dimulai dari negatif 1 sampai ke 1 dengan setiap titik memiliki rentang 0,2. Jadi dari negatif 1 ke negatif 0,8, negatif 0,6 sampai ke 1 dengan kelipatan 0,2. Lalu dilanjut dengan soal nomor 2, dapat dilihat bahwa grafik yang dihasilkan pada percobaan kedua adalah seperti dalam PPT. Saya akan menjelaskan tentang kodenya, yaitu yang pertama adalah frekuensi sama dengan 2/58. Jadi itu menjelaskan bahwa grafik sinus yang dihasilkan memiliki 2 periode dengan banyak frekuensi 58. Lalu kita menulis frekuensi sampling sebanyak 1000. Jadi pada grafik yang dihasilkan memiliki 100 titik sampling yang dapat menghasilkan grafik sinus ini dengan beda fasa 0, lalu nilai A atau nilai amplitudo pada grafik ini adalah sebesar 2 dengan nilai offset adalah 0, jadi titik tengahnya ada di nilai 0. Lalu kita membuat array tentang satuan waktu, yaitu dengan NP lim space 0,58, frekuensi sampling. Itu menjelaskan bahwa frekuensi yang kita buat pada grafik itu memiliki grafik dari 0 sampaikan ke 58, memiliki panjang grafiknya. Lalu dilanjut dengan kita membuat grafik sinus, yaitu dengan rumus S sama dengan B ditambah A dikali sin 2V kali F kali T ditambah beda fasa, dengan B adalah nilai offset, A adalah nilai amplitudo, sin 2V dengan nilai Pi 3,14. Lalu dilanjut dengan F adalah frekuensi dan T adalah waktu. Lalu kita membuat grafik dengan instruksi PLT plot TS. Lalu kita membuat judul pada grafik yang kita buat dengan menggunakan
instruksi PLT, title, and cycle duration sine wave. Jadi grafik yang dihasilkan memiliki judul sebagai berikut. Setelah itu kita membuat grid pada grafik yang kita buat. Lalu kita menentukan, yaitu yang pertama adalah panjang dari sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama adalah PLT X-lin 0,56. Jadi kita membuat panjang sumbu X itu dari 0 sampai ke 56. Serta untuk sumbu Y, kita menggunakan instruksi PLT Y-lim negatif 2, 2. Dengan berarti panjang sumbu Y itu dari nilai negatif 2 sampai 2. Setelah itu kita membuat titik-titik dari setiap sumbu. Ada sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama adalah PLT Y stick set stick array negatif 2, 2, 0,5. Itu menentukan bahwa pada sumbu Y nilai grafik itu dari negatif 2 sampai 2 dengan memiliki titik dengan rentang 0,5. Jadi setiap titik pada grafik sumbu Y memiliki rentang 0,5. Seperti dalam gambar dapat dilihat bahwa yang di awal adalah negatif 2, lalu dilanjut negatif 1,5, langsung dilanjut dengan negatif 1. Dengan itu memiliki rentang 0,5. Lalu dilanjut dengan untuk menentukan titik pada sumbu X dengan instruksi PLT X stick set stick array 0, 60, 10, yaitu menentukan bahwa panjang sumbu X itu dari 0 sampai 60 dengan memiliki titik-titik dengan rentang 10. Jadi dapat dilihat bahwa nilainya dari 0, 10, 20, 30 memiliki rentang 10. Serta kita untuk mencetak hasil grafik yang sudah kita buat dan grid yang sudah kita buat, kita menggunakan instruksi PLT grid dan PLT show. Lalu kita lanjut dengan soal yang nomor 3. Dapat dilihat bahwa pada percobaan ketiga, grafik yang dihasilkan adalah seperti pada gambar. Nah, pada grafik ini kita membuat dua grafik sinus yang kita gambarkan dalam satu grafik. Pada grafik kita menulis. Ya. Untuk itu saya akan menjelaskan tentang kode yang sudah saya buat untuk membuat grafik ini. Yang pertama ada frekuensi 1/25, itu menjelaskan tentang frekuensi yang kita gunakan adalah 25 pada satu periode sinyal sinus dengan menggunakan frekuensi sampling 1000 dan fase awal 0. Lalu memiliki nilai periode, nilai amplitudo sebesar 2 dan nilai offset bernilai 0. Lalu kita membuat satuan waktu untuk grafik yang kita buat menggunakan array dengan instruksi np linspace 0, 50,6 frekuensi sampling. Itu menjelaskan bahwa grafik yang kita buat memiliki panjang dari 0 sampai 50,6 dengan 1000 frekuensi sampling. Lalu kita membuat sinyal sinusnya dengan menggunakan rumus B tambah A dikali sinus 2pi Ft ditambah beda fasa. Nah, B adalah nilai offset, A adalah nilai amplitudo, dan selanjutnya. Pada grafik ini kita membuat dua grafik. Jadi kita membuat S dan S-nya ada 2. S yang kedua adalah B ditambah A NP linspace 2NP 2pi dikali frekuensi kali T ditambah beda fasa. Tetapi kita membuat variabel baru, yaitu beda fasa awal. Fasa awal yang kedua kita menggunakan 120. Jadi pada grafik yang kedua memiliki perbedaan beda fasa sebesar 120 derajat dari grafik yang pertama. Itu. Lalu setelah itu kita membuat judul dan label pada grafik X, pada
sumbu X, sumbu Y, serta judul. Dengan instruksi plt X label untuk label pada sumbu X dengan label times satuan second. Yang kedua plt Y label untuk memberikan label pada sumbu Y dengan satuan voltage millivolt. Lalu kita membuat title dengan instruksi plt title sign float. Lalu dilanjut dengan kita mengoutputkan grafik yang sudah kita buat dengan plt plot dan plt plot ts. Nah, cukup sekian. Lalu kita lanjutkan pada soal keempat. Dapat dilihat bahwa grafik yang dihasilkan pada praktikum keempat ini adalah seperti pada gambar. Pada grafik ini kita memiliki grafik sinus dengan memiliki dua periode dengan kode seperti yang saya akan jelaskan, yaitu frekuensinya adalah sebesar 0,05 dengan memiliki dua periodik. Dengan frekuensi sampling kita menggunakan 1000 fase awal 0 dan memiliki amplitudo 0,5. Jadi amplitudo pada grafik yang kita hasilkan adalah 0,5. Lalu kita menggunakan offset dengan nilai 0,5. Dapat dilihat bahwa pada grafik dimulai pada nilai sumbu Y 0,5 bukan pada 0 karena kita menggunakan offset 0,5. Lalu kita membuat sinus sinyal yang kita hasilkan dengan satuan waktu T sama dengan NPL space 0,05 frekuensi sampling. Itu menjelaskan bahwa panjang grafik yang kita hasilkan itu dari 0 sampai 0,5. Lalu kita membuat sinusnya dengan rumus B ditambah A dikali sin 2pi Ft ditambah beda fasa. Setelah itu kita membuat sinyalnya dengan instruksi plt.plot t,s. Lalu setelah itu kita membuat grid untuk grafik yang kita buat, yaitu dengan yang pertama kita membuat label dan judul pada sumbu X, sumbu Y, dan grafik. Untuk sumbu Y kita memberikan label current dengan satuan miliampere. Lalu untuk sumbu X kita menggunakan dengan label times satuan second. Lalu untuk judul kita menulis normalize Gaussian plot. Setelah itu kita menentukan panjang dari sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X dapat dilihat bahwa kita menulis sumbu X memiliki panjang dari 0 sampai 0,05 dengan instruksi plt.xlim. Sedangkan untuk panjang dari sumbu Y itu kita dari 0,05 sampai 1,05. Jadi memiliki panjang sebagai berikut. Lalu kita menentukan titik-titik pada sumbu X dan sumbu Y dengan instruksi plt y stick untuk sumbu Y dan plt x stick untuk sumbu X. Pada sumbu Y itu kita memiliki panjang dari 0 sampai memiliki titik awal dari 0 sampai paling tinggi itu 1 dengan memiliki rentang 0,1. Jadi dapat dilihat bahwa titik awalnya itu adalah 0,0, lalu dilanjut dengan 0,1, 0,2, 0,3 itu memiliki rentang 0,1. Lalu dilanjut dengan untuk sumbu X dapat dilihat bahwa titik awal itu adalah pada 0 dan titik akhir pada 0,05. Dengan setiap titik memiliki rentang 0,00625. Dapat dilihat bahwa setiap titik memiliki rentang seperti berikut, dari 0 sampai 0,00625 dan selanjutnya sampai 0,05. Setelah itu kita mengoutputkan atau mengprint hasil grafik yang kita buat dengan plt grid untuk menghasilkan grid yang kita buat, lalu plt show untuk menunjukkan sinus yang kita buat. Untuk soal nomor 5 dapat dilihat bahwa
pada grafik ya. Untuk soal ini adalah menghasilkan dua grafik sinyal. Yang pertama adalah sinyal sin dan yang kedua adalah sinyal cos. Yang orange adalah sinyal cos dan yang biru adalah sinyal sin. Dapat dilihat pada kode kita menggunakan instruksi plt plot x, np sin x itu untuk menghasilkan sinyal sin, dan plt.plot x, np cos x itu untuk menghasilkan sinyal cos. Dan kita menghasilkan grafik atau mengoutputkan grafik yang sudah kita buat dengan menggunakan instruksi plt.show. Sekian penjelasan tentang modul 1 dari hasil praktikum saya. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.